Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah kepada kita bersama. Sehingga pada siang hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kekuatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah Allah masih berikan kita keimanan. Berbarengan daripada itu salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafaat pada yaumil akhir nantinya, amin ya rabbal alamin. Berdasarkan kepada Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-21, maka judul khutbah kita pada siang hari ini adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Sehingga di dalam Al-Quran sering Allah sampaikan, sering Allah buka hati kita dengan ucapan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya bil albab, dan lain sebagainya. Ungkapan itu sungguhnya tertuju kepada kita manusia yang diberikan oleh Allah akal, sehingga dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang perintah dan mana yang larangan, mana yang hak dan mana yang batin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentunya punya tujuan, karena kita diberikan akal oleh Allah sehingga kita bisa membedakan mana perintah dan mana yang larangan. Tujuan Allah yang pertama adalah menciptakan kita manusia itu adalah yang pertama untuk beribadah kepada-Nya. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan kepada kita bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk mengabdi atau menyembah kepada-Mu. Apakah itu ibadah makhluk? Ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah, seperti sholat Jumat yang kita lakukan hari ini, seperti sholat 5 waktu, sholat-sholat sunat lainnya, dan juga ibadah-ibadah lainnya, puasa, zakat dan sebagainya. Ibadah makhluk, ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah non-makhluk, ibadah yang melalui interaksi kita dengan manusia, tegur sapa. Kemudian mungkin sesuatu hal yang terjadi hari ini, buang diri di jalan, juga merupakan ibadah. Ibadah non-makhluk, ibadah yang melalui interaksi kita dengan manusia. Ketika kita saling senyum, ketika kita saling sapa, ketika kita saling perhatian tetangga dengan tetangga yang lain, pada saat mungkin ada bunga kita yang mungkin menjorok keluar sana mendapati tempat fasilitas umum atau jalan dan sebagainya. Ketika kita memperhatikan ini, tentunya ini juga insyaallah menjadi ibadah. Artinya apa? Ketika kita kembalikan kepada hak yang sesungguhnya. Kalau toh itu fasilitas umum, kembalikan kepada fasilitas umum, jangan dipakai untuk pribadi, sekalipun itu mungkin untuk kita memelihara bunga dan lain sebagainya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, kita yakini bahwa semua ibadah yang kita lakukan insyaallah akan ada hasilnya, akan menuai buahnya nanti di akhirat atau yaumil akhir nanti.
sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban adalah orang yang berupaya untuk selalu sholat bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika sahabat tidak sholat bersama Nabi pada saat itu sholat subuh. Lantas Rasulullah berkata kepada sahabat yang lain, "Aina sahabat? Di mana sahabat?" Tidak satu pun sahabat yang tahu keberadaan sahabat pada saat itu. Lantas setelah selesai sholat subuh, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu? Lantas Rasulullah mengambil sebuah kesimpulan dan kesepakatan bahwa untuk melihat dan mengetahui keberadaan sahabat yang sesungguhnya. Ternyata setelah ditempuh jalan yang cukup jauh pada saat itu, sampai di rumah sahabat ternyata sudah tiada, dan itu disampaikan oleh istrinya. Ternyata sahabat itu ketika beliau sakaratul maut, apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah sebuah kenikmatan hasil daripada kebaikan yang dia lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama Allah perlihatkan kenikmatan dari hasil dia langkah demi langkah yang dia langkahkan untuk sholat bersama Rasul. Ternyata itu diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah juga perlihatkan atas kebaikan yang pernah dia lakukan. Sementara kebiasaan sahabat pada saat itu adalah bahwa sahabat biasa memakai jaket dua lapis. Lapis yang paling luas itu yang paling lusuh, yang di dalamnya yang paling bagus. Tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan baik atau tidaknya jaket yang dia pakai pada saat itu, maka dia berikan kepada sahabatnya yang kedinginan pada saat itu. Tanpa memikirkan ini baik atau buruk, akan tetapi memikirkan ini memberikan manfaat kepada saudaranya yang kedinginan sehingga tidak lagi kedinginan. Ternyata itu juga diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada suatu ketika ada yang bertamu ke rumah sahabat. Lantas sahabat memberikan suguhan, melayani tamunya. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama adalah langkah demi langkah yang kita langkahkan untuk datang ke masjid, insya Allah memberikan ganjaran dan pahala yang sangat besar bagi kehidupan kita, bagi diri kita. Kemudian apapun yang kita berikan itu, asalkan berdasarkan nilai karena lillahi ta'ala, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan balas. Kemudian apapun yang kita berikan, tidak ada embel-embel lain, tidak ada sebut menyebut, tidak ada mungkin karena mengatakan karena kita yang berikan sesuatu, tidak, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala, juga akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terpenting dari cerita itu? Ternyata sesuatu hikmah yang sangat besar. Ketika sholat berjamaah kita biasakan di masjid, ternyata ada sebuah pembelajaran yang sangat besar dalam diri kita, bahwa satu jemaah dengan jemaah yang lain akan saling perhatian. Antara bapak dengan bapak saling perhatian. Kenapa? Suatu hari saja dia tidak hadir, dia akan bertanya, kalau saudaranya hari ini mungkin alpa, mungkin tidak hadir, kenapa? Pertanyaan yang besar. Itu salah satu manfaat daripada sholat berjamaah di masjid. Berbeda dengan mungkin yang kita hanya datang satu kali seminggu, yang mungkin hanya kita datang satu kali sebulan, yang mungkin hanya kita datang satu kali setahun, pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Berbeda mungkin perhatian jemaah yang lain dengan jemaah yang satunya. Artinya apa? Ketika kebiasaan berjemaah itu kita biasakan, insya Allah jiwa sosial akan lahir, dan jiwa sosial itu akan melahirkan nilai ibadah, karena silaturahim adalah salah satu bentuk ibadah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, dari itu senantiasa kita tentunya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menjadikan orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak,
saudara-saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita manusia sebagai orang yang berakal adalah untuk menjadi penegak amar ma'ruf nahi munkar, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Tidak mesti menjadi seorang ustaz, tidak mesti menjadi seorang buya, tidak mesti menjadi seorang ulama, untuk menyampaikan, mengajak orang lain untuk kebaikan. Karena kita yakin dan percaya apa yang kita sampaikan tentunya sebuah kebenaran, salah satu bentuk dakwah kita sesuai dengan kemampuan kita. Perintah amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan kewajiban bagi kita yang telah balik dan berakal, telah bermimpi basah bagi laki-laki, menstruasi bagi perempuan, maka sudah wajib hukumnya untuk menyampaikan kebenaran itu benar adanya, dan menyampaikan kalau salah mesti kita sampaikan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Perintah amar ma'ruf nahi munkar tentu bukan hanya saja sebatas kepada jemaah, akan tetapi yang lebih utama dan pertama itu adalah kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai. Karena kita yakin dan percaya orang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disampaikan kepada kita bahwa na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu umat yang mengajak kepada kebaikan, melarang berbuat yang munkar. Dan mereka itulah kata Allah orang-orang yang beruntung. Artinya sebuah perintah kepada kita secara pribadi, dan juga masih mengatakan ada secara organisasi atau sebuah perserikatan dan sebagainya. Ketika sebuah kebersamaan atau dalam ikatan sebuah organisasi, maka kita terapkan salah satu bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat hari ini, yang bentuk kemungkaran itu sudah merajalela. Bahkan mungkin di samping kita, bahkan mungkin ada juga keluarga kita yang melakukan kemungkaran itu. Nah, karena ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita, tentunya kita mesti menyampaikan, mesti kita bersosialisasi dengan mereka untuk menyampaikan sebuah perintah amar ma'ruf dan melarang daripada perbuatan yang munkar. Kalau kita lihat hari ini di Kota Padang, kita saksikan bersama tidak sedikit kelompok-kelompok tawuran pelajar, tidak sedikit kelompok-kelompok geng motor dan lain sebagainya. Ini bermula tentunya dari rumah kita masing-masing. Mungkin ada di antara saudara kita, anak kita, keluarga kita, cucu kita yang tergabung dalam hal itu. Tentunya kita punya peran untuk menyampaikan perintah amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Dan ini sangat mengesahkan. Jangan hanya kita serahkan kepada pihak kepolisian, pihak penegak hukum, keamanan dan sebagainya, Satpol PP, pihak pemerintah, tidak. Akan tetapi mesti kita awali dari rumah kita masing-masing. Mari kita awasi anak keponakan kita, saudara kita, adik-adik kita, bagaimana mereka tidak lagi keluyuran siang dan malam. Bagaimana kita menyaksikan mereka malam itu tidak lagi keluyuran. Karena yang sangat riskan ketika tawuran itu berlangsung adalah kebanyakan waktunya dini hari, dari jam 12 ke atas sampai jam 4 subuh. Dan itu banyak terjadi. Jangan hanya diserahkan kepada pihak berwenang, tetapi bagaimana kita mengamankan keluarga kita di rumah, bagaimana kita mengamankan anak-anak kita agar mereka tidak lagi keluyuran, agar mereka tidak lagi bergabung dengan geng motor, agar mereka tidak lagi bergabung dengan kelompok-kelompok tawuran, kelompok-kelompok yang tidak pernah memberikan manfaat sedikit. Akan tetapi mari mereka kita ajak untuk kelompok-kelompok yang tentunya mengarah kepada kebaikan dan membawa mereka untuk nilai-nilai kebaikan, sehingga mereka tentunya juga kita saksikan
saksikan bersama betapa senangnya kita menyaksikan anak-anak muda yang meramaikan masjid. Betapa senangnya hati kita ketika anak-anak yang masih belasan tahun mereka itu meramaikan masjid, bukan meramaikan dapur, bukan meramaikan kedai, tidak, akan tetapi meramaikan masjid. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah rahimahullah. Tentu sebagai peran kita punya peran masing-masing dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika al-akhir iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka jika dengan kekuasaan yang dia miliki. Seorang ayah itu punya kuasa penuh di rumahnya untuk bagaimana mengatur anak-anaknya. Seorang mama itu punya kuasa untuk memperanakannya, bagaimana mengarahkan keponakannya ke arah yang lebih baik. Seorang yang telah ditunjuk, yang didahulukan selama dididikan selama mungkin mulai dari RT RW sampai pejabat yang tertinggi, dia punya kuasa untuk itu. Bagaimana dia membuat sebuah aturan yang mengingat agar aturan itu tidak lagi anak-anak kita terlibat di dalam yang disebut dengan kemungkaran tersebut. Kemudian bilisan, maka sampaikanlah. Artinya kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian kalau seandainya juga tidak mampu, fabihi wazalika ada iman, maka dengan hati yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya bermohon dan bermunajat kepada Allah agar anak kita, agar saudara kita, agar orang-orang yang pernah kita saksikan melakukan kemungkaran mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan dengan upah, bukan dengan cacian, akan tetapi mesti dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah rahimahullah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Cukup dua saja yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita manusia. Sebenarnya tujuan Allah itu sangat banyak apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa Allah punya tujuan menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi penegak amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati wasil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina
warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadlihi yu'tikum wa la tazlimun. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا أقيموا صدوركم وتواصوا وزدوا القلم. Luruskan, rapatkan dalam iman sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ
توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu